Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Julfikar Nur Fikri. Di video kali ini, saya akan mendemokan sebuah sistem sederhana yang telah saya buat sebelumnya, yaitu sistem informasi perpustakaan berbasis web. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari inspirasi ya, atau lagi nyari referensi buat belajar, silahkan ditonton dulu aja videonya sampai selesai. Oke, langsung saja mulai. Sistem ini digunakan hanya untuk admin ya atau petugas perpustakaan dalam mengelola data perpustakaan. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ketika admin mengakses sistem ini, halaman pertama yang akan muncul yaitu halaman login. Dan si admin diminta untuk memasukkan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan admin ini wajib mengisi email dan password ya ketika si admin belum mengisi, kemudian klik sign ini, tidak akan bisa ya, dia akan muncul notif email wajib diisi dan password wajib diisi ya. Oke, langsung saja sekarang kita akan coba login menggunakan email yang telah didaftarkan sebelumnya. Misalkan di sini admin@yahoo.com, kemudian passwordnya 123456, kemudian klik sign ya. Nah, seperti inilah, ini halaman dashboard atau halaman utama dari sistem perpustakaan ini. Seperti yang teman-teman lihat ya, di sini terdapat beberapa informasi. Yang pertama itu ada jumlah siswa, kemudian ada jumlah buku, ada jumlah pengadaan, ada jumlah peminjaman ya. Selanjutnya di sini juga ada beberapa menu. Ada menu dashboard, ada pengadaan buku, ada data master. Di dalamnya ada siswa, ada kategori, ada buku ya, ada kategori, ada penerbit. Kemudian di sini ada menu transaksi, ada menu peminjaman, ada pengembalian ya. Kemudian di sini ada laporan ya. Ada laporan pengadaan buku, kemudian peminjaman buku. Oke, selanjutnya di sini juga kita bisa mengubah warna temanya ya dengan cara masuk ke pengaturan. Kemudian di sini ada beberapa pilihan warna ya, ada warna ungu, ada warna kuning, merah, hijau ya, dan lain sebagainya. Oke, kita akan gunakan yang warna biru saja. Selanjutnya di sini kita akan mulai dari menu pengadaan buku ya. Menu ini biasanya digunakan ketika ada suntikan buku baru dari luar ya. Misalkan ada buku dari bupati ngirim buku untuk perpustakaan ini, jadi si admin input pengadaan buku di sini ya. Oke, kita akan contohkan saja. Misalkan ada buku baru datang, kita akan klik tombol tambah data pengadaan. Misalkan buku yang datang itu adalah judul bukunya Belajar Mencari Inspirasi Sambil Ngopi di Malam Hari ya, asal bukunya dari masyarakat. Kemudian jumlah yang masuknya ada 20 buku ya. Selanjutnya keterangannya sumbangan. Kemudian klik submit. Nah, data buku atau data pengadaan berhasil ditambahkan ya. Pada tanggal 19 Februari 2020 ada buku masuk dengan judul Belajar Mencari Inspirasi Sambil Ngopi di Malam Hari ya. Asal bukunya dari masyarakat dan jumlah buku masuk itu 20 buku. Keterangannya sumbangan. Oke, di sini juga kita bisa mencari judul buku ya, misalkan belajar nah, seperti ini ya, belajar mencari inspirasi, belajar bahasa Indonesia ada. Oke, selanjutnya adalah di sini juga bisa hapus ya, cuman ini nanti aja. Oke, di sini ada 2 halaman. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk pengadaan buku ya. Kalau misalkan nih ketika ada buku masuk namun judul bukunya belum ada di list ini, apa yang akan kita lakukan? Kita bisa menambahkan judul buku terlebih dahulu di menu data master buku ya, seperti itu. Jika datanya belum ada di sini, kita bisa tambahkan dulu di data buku ini. Oke. Misalkan di sini kita akan menambahkan buku baru. Buku baru itu kategorinya khusus pemula, misalkan di sini belajar mewujudkan mimpi-mimpi kecil ya. Untuk ISBN-nya di sini kita sebagai contoh ngasal dulu aja.
Selanjutnya untuk nama pengarang di sini kita kasih Julfikar, misalkan Julfikar CS ya. Selanjutnya untuk halamannya gak usah banyak-banyak, cukup 2 halaman saja. Kemudian jumlah bukunya kita kasih 0 dulu. Tahun terbit 2020. Di sini belajar mewujudkan mimpi kecil. Selanjutnya untuk penerbit kita pilih yang Alex Media Komputindo. Lanjut kita submit. Nah, buku baru sudah berhasil kita tambahkan ya. ID-nya, judul bukunya, belajar mewujudkan mimpi-mimpi kecil. Pengarangnya Julfikar CS, jumlahnya masih 0, kategori khusus pemula, penerbit Alex Media Komputindo. Ya, sekarang kita kembali ke pengadaan buku, ya, tambah buku atau pengadaan maksudnya. Kita pilih yang belajar mewujudkan mimpi kecil ya. Jadi hari ini datang buku belajar mewujudkan mimpi-mimpi kecil. Asal buku dari masyarakat, jumlah bukunya misalkan 50, kemudian keterangannya adalah sumbangan. Lalu submit. Nah, oke. Data pengadaan sudah berhasil ditambahkan, oke. Jumlah 50 asal buku masyarakat. Sekarang kita coba cek di data master buku, jumlahnya sudah bertambah apa belum. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, jumlah sudah bertambah 50. Oke, itu fungsi atau kegunaan dari menu pengadaan buku ya. Oke, sekarang lanjut ke data master siswa. Nah, data siswa ini itu tempat menyimpan data-data siswa yang telah terdaftar di perpustakaan ini ya. Atau syarat untuk meminjam buku itu siswa harus terdaftar dulu di sini ya. Oke, kita akan coba mendaftarkan siswa baru ya. Misalkan listnya 2012. Kemudian namanya siapa? Yopi Sopiana. Kemudian jenis kelamin laki-laki, alamatnya Ciranca, Majalengka. Lalu submit. Nah, seperti ini ya. Yopi Sopiana sudah masuk listnya, jenis kelamin, alamat. Dan di sini juga bisa ngedit ya teman-teman. Yopi Sopiana CS misalkan ya. Nah, Yopi Sopiana CS. Dan di sini juga kita bisa mencari nama siswa, misalkan nyari Yopi. Oke, ketemu ya. Kemudian nyari Julfikar. Oh, Julfikar belum terdaftar di sini ya. Oke, itu untuk data siswa ya. Kita juga bisa hapus ya, nama ini lain kali aja. Selanjutnya adalah data buku ya. Data buku ini tadi kita sudah tambah buku ya. Sekarang kita coba edit buku yang bagian ini. Kita coba edit. Belajar mencari inspirasi sambil ngopi di malam hari. Judulnya Julfikar CS. Misalkan halamannya kita tambah jadi 100 halaman ya. Submit. Nah, seperti itu. Oke, data sudah berhasil diedit dan di sini juga kita bisa mencari data buku. Judul buku misalkan kita mencari belajar ya. Dan kata belajar di sini akan nampil judul-judul buku yang mengandung kata belajar. Oke, seperti itu untuk data buku master ya. Selanjutnya adalah kita masuk ke kategori. Kategori ini digunakan untuk menyimpan data-data kategori ya. Dan data-data kategori ini digunakan pada saat penambahan buku baru seperti yang teman-teman lihat ya. Kita kembali ke menu buku, tambah data buku. Di sini ada kategori ya. Nah, ini ada list kategori nih. Data-data kategori ini itu berasal dari kategori ini ya, sumber kategorinya. Itu dia fungsi dari kategori. Di sini juga kita bisa nambah, misalkan nambah kategorinya apa, misalkan khusus suhu misalkan ya, submit. Khusus suhu kita juga bisa edit, khusus suhu CS udah submit. Kemudian kita coba lihat di tambah buku muncul gak khusus suhu CS. Nah, seperti ini ya muncul. Oke, itu untuk kategori. Sekarang kita ke penerbit ya. Penerbit ini digunakan untuk menyimpan data-data penerbit. Ya, di sini kita bisa mencari misalkan Julfikar. Nah, Julfikar juga jadi penerbit ya.
Oke, kategori penerbit ini digunakan untuk proses penambahan buku baru juga ya, seperti yang teman-teman lihat. Ditambah buku baru, di sini ada penerbit, di sini ada listnya ya. Nah, list-list ini berasal dari data penerbit ini ya, seperti itu. Oke, kita akan coba menambahkan data penerbit ya. Misalkan penerbitnya adalah Fikri Media Cetak. Submit. Nah, Fikri Media Cetak sudah berhasil ditambahkan dan sekarang kita coba cek di sini sudah muncul apa belum. Fikri Media Cetak muncul ya. Oke. Jadi itulah kegunaan dari data-data master ini ya, siswa buku kategori penerbit. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke transaksi ya. Di sini ada peminjaman buku ya. Misalkan ada siswa yang mau minjam buku, ngasih admin tinggal klik data peminjaman. Nah, seperti ini ya. Di sini ID-nya, ID peminjamannya otomatis ya. Kemudian tanggal pinjamnya otomatis hari ini dan tanggal kembalinya otomatis juga ya. Nambah 3 hari setelah hari ini ya. Kemudian jadi siswa ini maksimal minjem 3 hari lamanya. Kemudian di sini si admin inputkan nama siswanya ya atau NIS-nya. Misalkan di sini yang mau minjem itu tadi siapa yang baru datanya? Fikri ya. Apa Yopi Sofiana, kita cari Yopi Sofiana. Oke, Shopee ini meminjam buku, misalkan dia meminjam buku membangun aplikasi dengan PHP, ya, kuantitinya 1 aja, gak usah banyak-banyak. Kemudian dia minjem buku lagi, oh iya, ini dia maksimal minjem buku 3 jenis buku ya. Jadi ketika sudah 3 jenis buku dan si admin klik tambah buku, gak bisa lagi ya. Sekarang dia minjem buku sistem informasi perpustakaan, kuantiti 1, lalu buku pintar Bisen, kuantiti 1. Kalau misalkan batal, misalkan, wah gak jadi sistem perpustakaan, hapus ya, hapus saja seperti itu ya, hapus juga. Sekarang kita balik lagi, sistem perpustakaan, Bisen, 1. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangannya apa? Misalkan buat teman belajar. Kemudian proses transaksi. Nah, seperti ini ya, data peminjaman sudah tersimpan. ID-nya, tanggal pinjamnya, tanggal 19, tanggal kembali tanggal 22. Nama siswa Yopi Sofiana, status pinjam, keterangan buat teman belajar ya. Selanjutnya di sini juga ada menu detail ya. Menu detail ini detail dari peminjaman tersebut. Diinput oleh Julfikar Fitriana, peminjamnya Yopi Sofiana CS dan ID peminjamannya, batas waktunya, keterangannya. Kemudian ini adalah data-data buku yang dipinjam, total 3 ya. Kembali. Selanjutnya di sini juga bisa mencari data, misalkan si Julfikar pernah minjem belum? Oh, gak ada Julfikar ya. Misalkan si Yopi. Nah, Yopi minjem 1 kali meminjam ya. Oke, itu untuk menu data transaksi peminjaman buku ya. Sekarang kita akan lanjut masuk ke menu pengembalian ya. Misalkan di sini kita akan coba tambah pengembalian. Misalkan ada siswa yang mau ngembaliin buku, teman-teman tinggal masuk ke menu pengembalian, lalu tambah data pengembalian. Di sini tinggal cari atau pilih aja apa ID transaksi pinjamannya. Kalau misalkan lupa ID-nya bisa cari nama ya, misalkan siapa nih? Yopi, jangan Yopi deh ya, Yopi baru pinjam. Misalkan si Irfan Haryanto ya. Oke, dia otomatis dendanya 0 karena dia belum melewati batas waktu ya. Dia tanggal kembalinya tanggal 19, sekarang tanggal 19. Jadi masih aman. Oke, ini adalah data buku yang dipinjam oleh Irfan Haryanto. Oke, selanjutnya tinggal klik proses transaksi. Nah, seperti ini ya. Data pengembalian berhasil ditambahkan Irfan Haryanto denda 0 ya. Nah, ini si Fikri kena denda 6.000 ya karena dia telat. Oke, selanjutnya adalah Irfan Haryanto
Haryanto, kita akan coba ke tambah pengembalian. Di sini nama Ivan Haryanto akan hilang ya. Pokoknya ketika sudah mengembalikan buku, nama-namanya tidak akan muncul lagi di sini. Jadi nama-nama ini adalah yang belum mengembalikan buku. Oke, selanjutnya adalah kita ke menu laporan ya, menu laporan pengadaan buku. Menu laporan pengadaan buku di sini bisa menampilkan data berdasarkan tanggal periode. Dari misalkan tanggal 1 Februari sampai 15 Februari ada berapa kali pengadaan. Ternyata ada berapa nih? 5 kali ya. Dan teman-teman juga bisa cetak laporan ini, tinggal klik cetak. Nah, seperti ini ya. Tinggal pilih settingan printernya seperti apa. Oke, cancel aja, lalu close. Selanjutnya adalah kita ke menu peminjaman buku. Di sini juga sama sih ya. Mencari data berdasarkan periode tertentu. Dari tanggal 1 misalkan sampai tanggal 15 tampilkan. Nah, di sini di tanggal tersebut hanya Fikri yang meminjam buku. Coba kita cetak. Nah, seperti ini ya, kecetak. Oke. Sip. Selanjutnya adalah kita akan coba misalkan ke data master kategori ya. Kita akan coba hapus kategori ya. Kategori kita akan hapus kategori yang pernah dipakai. Bisa gak ngapus? Kategori khusus pemula ya. Kategori khusus pemula kita akan hapus. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kategorinya sudah digunakan di buku, itu tidak akan bisa dihapus ya, gagal. Kategori ini tidak bisa dihapus karena telah digunakan di data buku. Seperti itu ya. Selanjutnya yang penerbit juga sama ya, siapa nih yang sudah dipakai penerbit Excel Alex Media. Kita akan coba Alex Media, mana Alex Media? Alex. Nah, kita hapus. Sama ya, gagal. Penerbit ini tidak bisa dihapus karena telah digunakan di data buku. Oke. Selanjutnya adalah data siswa, data buku. Data buku kita hapus. Misalkan yang pernah dipinjam itu buku apa yang pernah dipinjam? Buku pintar ya. Coba kita buku pintar yang pernah dipinjam. Buku pintar ini kita hapus. Sama ya. Gagal, buku ini tidak bisa dihapus karena telah dipinjam oleh siswa. Mantap. Selanjutnya adalah apa lagi? Siswa juga ya. Siswa yang pernah minjam siapa nih? Yopi. Hapus. Sama. Gagal, siswa ini tidak bisa dihapus karena telah melakukan pinjaman buku. Nah, seperti itu ya. Sangat sederhana sekali ya, seperti teman-teman lihat. Cocok sekali buat bahan belajar lah buat teman-teman yang masih pemula. Oke, selanjutnya dari sini ada profil ya, ada profil, di sini ada Julfikar, ada nama, ada email, ada password, ada konfirmasi password ya. Misalkan kita mau ganti namanya Julfikar CS, submit. Oke, selamat berhasil dirubah ya. Namanya berubah jadi Julfikar CS. Namun nama di sini belum berubah karena kita harus keluar dulu. Kita coba keluar dulu. admin@yahoo.com. Nah, Julfikar CS berubah ya. Kita akan coba ganti password deh ya. Ganti password misalkan 1234567. 1234567 atau kita coba salahkan dulu yang konfirmasi passwordnya 8 lah. Submit. Nah, konfirmasi password tidak sesuai dengan yang atas. Kita harus sesuai ya konfirmasinya. Yang ini 7, yang bawah juga 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga harus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Submit. Oke, sudah diubah. Sekarang kita coba login menggunakan password yang baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya. Sampai sini sudah berhasil mengubah data password. Seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk demonya cukup dulu sampai sini ya. Dan inilah sistem sederhana yang telah saya buat. Semoga bisa membantu dan semoga bisa menjadi bahan inspirasi buat teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya saya cukupkan seperti itu ya.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.